acaranya tidak menegangkan, tapi Evan ya Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Prokes, Proaktif Podcast. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu atau guest star kita. Tamu kita ini berasal dari BP22 dari Kementerian PSDM yang akan menjadi ketupel atau ketua pelaksana dari LKMF 1 2024. Siapa dia? Kita nantikan. Oke guys, tamu kita sudah datang nih. Mungkin bisa dikenalkan dulu dengan namanya siapa dan apa mana. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Andre Sudi Sofian, itu dari kelas 2022B. Tujuan ini mungkin tentang untuk sharing-sharing terkait tentang LKMF 1 2024. Jadi terkait apapun nanti yang akan dilaksanakan ke depannya, gimana bentuknya, nanti mekanisme nanti akan disampaikan. Jadi perkenalan ketiga ini. Ceritanya gimana itu? Jadi bisa dipilih ketupel LK. Ya, sebelumnya sebelum Adia lanjut ke LKMF 1 menjadi seorang ketua ketupel juga, itu Adia udah banyak pengalaman sebelumnya gitu kan. Dari itu tentunya Adia udah punya berkat juga di LK1, kemudian nanti setelah LK1 kemarin nanti juga lanjut ke LK2 gitu, LPLF itu yang dilaksanakan di Riau. Jadi di sana tuh lah banyak pelajaran-pelajaran diambil, sehingga Adia itu mendorong Adia untuk ikut ke dalam panitiaan gitu. Sehingga apapun yang diambil tuh nggak sia-sia jadinya. Beda LK1 sama LK2 tuh apa? Ya. Jadi perbedaan LK1 sama LK2 ini pesertanya sama dari Universitas Farmasi juga, tapi perbedaannya itu cuma LK1 ini terkait di satu kampus gitu. Itu emang besar benar-benar latihan pembinaan dasar. Nanti kalau misalnya ikut LK2 di mana nanti beberapa kampus itu akan ikut ke sana gitu. Mungkin beberapa kampus dari UNAN, dari Upertis, dari Universitas Pontianak, nanti ada UNIDA juga, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat juga ada. Jadi bergabung bagi kita dari suatu wilayah. Jadi yang mana LK1 ini yang di kampus saja, nanti pas di LK2 nanti kita ketemu di beberapa kampus gitu. Beda ya. Berarti LK2 ini gabungan dari univ A, B, C, D dalam satu rumpun gitu. Nah, ya betul Pak. Ini di LK2 kemarin ini khusus farmasi aja ya? Ya betul. Kebetulan farmasi D3 bukan termasuk dalam organisasi. Oh, jadi kan ya? Ya, jadi emang betul-betul yang di LK2 kan, LK1, LK2, LK3 emang khusus organisasinya Ismafasi. Ismafasi itu kalau tahu apa ya? Nah, jadi kalau Ismafasi itu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Jadi di saat itu mengumpulkan aspirasi-aspirasi mahasiswa. Ada keluhan-keluhan apa tentang terkait farmasi nanti itu, baik itu ada pemerintah merumuskan undang-undang, itu nanti di sanalah dikumpulkan di musyawarah wilayah, nanti itu musyawarah nasional gitu. Di sanalah kita bergabung nantinya. Jadi apa aspirasi kita itu tersampaikan gitu. Sehingga itu termasuk organisasi terbesar di Indonesia itu tentang farmasi. Balik lagi nih Pak ke LK1 ya. Rencananya akan dilaksanakan di kampus IPAM. Oh iya betul, itu rencananya memang yang insya Allah akan dilaksanakan di kampus IPAM Padang. Itu terdapat ada 2 hari Pak. Jadi hari yang kami ambil itu hari Sabtu sama Minggu, karena kan hari Sabtu Minggu itu nggak jadwal kuliah juga. Jadi emang betul-betul bisa lah digunakan dengan hal-hal yang lebih positif gitu Pak. Jadi rencananya itu tanggal 8 sampai tanggal 9 Juni gitu. Yang mana itu nanti di hari pertama tuh emang full materi, penyampaian materi yang ada diadakan di kampus gitu. Nantinya bakalan ada di luar kampus gitu. Yang luar kampus yang insya Allah akan diadakan di Tiger Camp ini turun. Ya. Berarti kalau hari pertama materi itu stikernya atau materi itu ngambil dari kampus atau dari luar? Wow. Oke.
Jadi kan LK1 ini latihan kepemimpinan dasar yang mana itu di bawah naungan Isma Farsi juga Pak. Jadi di sana tuh nanti itu kita mengambil materinya dari Isma Farsi juga dan dari para dosen yang ada di kampus Tifam juga. Jadi tidak menutup kemungkinan dari mahasiswa juga ada ya. Yang dari ya mahasiswa Tifam. Nah, itu nanti materi yang akan dibawakan ke adik-adik peserta ini terkait apa gitu? Tentunya yang pertama kita kan terkait Isma Farsi yang pertama tuh kapan di Isma Farsi itu berdiri, apa aja yang dilakukan di Isma Farsi, gitu, apa ngapain kita di sana gitu. Nanti kemudian nanti ada tentang kepemimpinan juga. Misalnya kan latihan kepemimpinan tentu harus memiliki sifat jiwa kepemimpinan dulu Pak. Kemudian potensi dan pengembangan gitu. Jadi potensi diri sebelum kita menjadi seorang pemimpin kita mesti harus tahu dulu apa potensi dan identitas itu sendiri. Terus ada start farmasi nanti dan lain-lain terkait tentang farmasi juga nanti Pak. Nah, kalau untuk hari kedua itu masih tentang materi juga atau gimana Pak? Oh, itu kan rencananya itu hari pertama emang kita push dengan full materi. Di hari kedua itulah penerapan dari materi tersebut. Materi yang disampaikan di hari pertama itu nanti akan diterapkan di hari kedua. Itu nanti dibagi beberapa posko. Kita kan punya di kampus ini ada Ormawa UKM Pak. Ormawa itu ada dua, itu ada DLM sama BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Legislatif Mahasiswa. Nah, dan untuk UKM juga itu ada Mix, Menwa, kemudian nanti ada lagi UPEK dan beberapa lainnya Pak. Lainnya. Nah, tujuan LK1 ini untuk ini dulu ya, sasaran dari LK1 ini mahasiswa BPK Pak Angkatan Batam. Oh itu. Yang mana itu yang pertama itu acaranya itu tahunan Pak. Tentu itu ya tiap tahun pasti ada diadakan. Justru mungkin bagi diri saya sendiri tahun kemarin saya BP22 itu melaksanakannya Pak. Jadi kebetulan sekarang yang kita pimpin itulah peserta dari BP23. Jadi memang betul-betul angkatan BP23 yang akan diangkatkan Pak. Apakah LK ini jadi tujuan atau syarat untuk masuk ke organisasi atau gimana? Mungkin Pak, di kampus kita kan karena oke lah kita nggak memikir dulu ke luar. Kebetulan nanti setelah BP23 justru nanti ada pergantian jabatan. Maksudnya tuh organisasi itu pasti rolling terus Pak di angkatan gitu kan. Tentunya mereka udah paham dulu apa itu organisasi. Makanya di kampus kita ini untuk LKM MK1 2024 ini untuk khusus BP23 itu harus diwajibkan. Jadi memang betul-betul itu syarat untuk masuk organisasi dalam kampus di Padang. Misalnya nih Pak, misalnya dari BP24, BP22, ada misalnya yang nggak ikut LK, mungkin mereka kemarin kemalangan atau sakit ada berhalangan itu, apakah mereka masih diikutsertakan lagi di LK tahun ini atau gimana? Oh itu mungkin kemarin terkendala sakit misalnya, terkendala halangan lainnya itu kami akan membuka juga pendaftaran untuk angkatan 2022. Di BP22 boleh ikut gabung di LKMF1 2024 ini Pak. Jadi tidak nggak ada batasan juga gitu. Mereka kan belum LK juga kemarin kan, belum merasain gitu kan. Gimana untuk LKM? Kemarin LK di tempat juga seru aja ya Pak. Oh, alhamdulillah tuh seru-seru have fun juga sih, nggak gitu menegangkan kali ya. Kadang orang bilang LK ini emang betul-betul tegang kan, karena di sana kita dilatih kepemimpinan kita, tapi nyatanya ya udah berjalan dengan lancar aja, berjalan dengan semestinya itu. Dengar ganti beda tiga, Ya. acaranya tidak menegangkan, tapi Eva ada Pak. Ya. Ada gamesnya juga pada saat. Ya, banyak games nanti di posko juga Pak. Nah kebetulan for information Pak Adiat ini kemarin jadi king nggak salah ya di LK 22. Gimana ceritanya Pak? Kok bisa dia jadi king? Itu sebenarnya itu nggak nyangka aja Pak. Soalnya kita melakukan kegiatan di dalam, kemudian main-main kayak gitu aja, melakukan latihan juga, latihan dengan materi, bertanya itu nyata-nyatanya ditunjuk jadi king gitu. Berarti kalau semakin kita aktif dapat nilai tambahan. Iya betul. Itu kita berarti semua apa kegiatan kita, semua yang ingin kita tanyakan, semua bertanya kita kepada pematerinya itu termasuk poin terus untuk penilaian kita. Jadi
jangan merasa sedih kalau kita pertanyaan nggak ada di lirik gitu. Jadi emang betul-betul ada lah. Jadi walaupun kemarin tuh saya pun nggak sadar juga saya bakal jadi king gitu kan. Cuman apa yang saya ingin tanyakan ya udah tanyakan gitu. Kadang kalau kita ingin menjadi terbaik itu kadang kita nggak tahu, nggak sadar dalam diri kita gitu. Makanya ada suatu potensi yang besar untuk kita maju ke depan. Jadi sebenarnya kalau ada potensi dalam diri kita tuh ya dikeluarin aja gitu. Buat adik-adik yang mau jadi king hero Pak Adiat, siapa tahu Anda yang akan menjadi di podcast dengan saya. Iya. Lalu untuk itu Pak, bentuk acara di hari pertama dan kedua tuh itu sampai setengah hari atau full seharian? Ya betul. Itu tuh acaranya insya Allah akan diadakan full 1 hari. Materi nanti ditutup juga dengan ada aksi orasi. Ya itu aksi orasi ini hampir sama kayak demo gimana cara kita mengajukan aspirasi kita kepada pemerintah. Nanti di sana diajarin. Jadi nggak rugi juga kalau ikut kan Pak. Rugi. Ya, soalnya banyak pengetahuan kepandaian yang nggak kita dapat di kampus itu bisa dapat di LK itu Pak. Itu akselerasi itu di Pak. Ya betul. Rencananya kami juga setelah di kampus ini rencananya di ruangan apoteker juga di sini 3.1 sampai 3.3 itu full. Itu materinya semua full. Jadi kalau sebelum sholat asar kita turun ke bawah untuk ngadain akselerasi. Jadi setelah di ruangan tertutup nanti kita keluar lagi gitu. Jadi nggak susah juga kan? Nggak suntuk aja. Nggak suntuk ya duduk terus kan? Demo. Gini Pak, kan dari LK ini nanti ada tujuan akhir atau hasil yang dicapai. Tentunya itu nanti mungkin menimbang nih Pak ya, takutnya misalkan ada kegagalan dalam acara itu. Antisipasi Bapak untuk menanggung saya kegagalan dari acara ini gimana? Ya misalnya justru nanti kita bakal dapat mungkin acara itu nggak berjalan dengan lancar aja. Mungkin kita di luar ekspektasi kan ya Pak ya. Kadang kita merencanakan yang ini kadang beda juga nanti nyatanya gitu. Jadi tentu betul-betul kita bisa lah untuk mengantisipasi hal tersebut supaya sebelum terjadi juga. Lalu udah kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya yang mana yang sering terjadi mungkin ada kekurangan, disinilah kita tutupin gitu. Ini jangan sampai kita wanti-wanti kali, jangan sampai kesalahan itu sama yang kita perbuat Pak. Adalah nanti evaluasi bagi diri kita gitu, ke depannya. Ya, betul. Jumlah peserta Pak, kira-kira satu angkatan tuh dari BPD 3 TM berapa orang yang akan dilakukan? Kemarin udah akan dilaksanakan juga di hari Senin itu tanggal 6 Mei 2024 itu ada sosialisasi pertama. Karena kami itu tahu Pak, jadi jumlah peserta LKMM 1 2024 ini sekitar 260-an Pak. Ya, jadi itu banyak banget kan. Banyak juga minatnya. Wajib soalnya. Iya, soalnya wajib. Nanti terganggu permasalahan karena mau masuk organisasi ternyata nggak ikut LK, nggak bisa. Syarat wajib organisasi. Ya, syaratnya harus LKM 1. Kira-kira Pak untuk LK ini kan dari sekian banyak mahasiswa itu kan 260 tadi itu gimana cara menghandle di lapangan? Apakah ada kakak pembimbing mereka atau mentor atau gimana menghandle mereka di lapangan yang luas ini? Ya kan sebanyak 260 juga. Saya sendiri nggak bisa juga banyak lah hal yang saya lakukan kan. Jadi emang kami betul-betul persiapkan acara LKM 1 2024 ini betul-betul secara matang gitu kan. Kalau dapat janganlah yang handle 260 orang yang cuman beberapa orang gitu yang handle. Jadi kebetulan kami sebelum nanti setelah sosialisasi pertama kemarin kami akan membagi beberapa kelompok itu Pak. Ada kelompok 1 sampai 12. Di sana ada mentor. Berarti mentor ini kayak mengkoordinir adik-adiknya di mana nanti persiapannya Pak. Jadilah adalah tanggung jawab dari mentornya untuk mengkoordinir. Jadi berarti 12 mentornya Pak. Jadi itu pun di bawah panitia gitu. Sehingga di luar panitia. Jadi kami itu setelah terbentuk panitia, kami pun meminta dari angkatan 2022 juga untuk menghandle adik-adik itu Pak. Ya, ada juga seleksi kemarin. Jadi ya, bisa lah nanti menghandle-nya. Jadi kami pun koordinir sama mereka karena satu angkatan juga, jadi lebih mudah Pak.
Dengar-dengar kemarin Pak, nama tiap kelompok nih kayak nama penyakit gitu lah. Iya, betul. Itu emang sengaja dibuat gitu atau gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya nama penyakit kita mungkin terkait dengan farmasi, Pak. Jadi tak lepas dari namanya penyakit obat gitu. Asalkan ada penyakit pasti ada obatnya. Gitu. Makanya kami buat dari penyakit asma, HIV, AIDS. Jadi bukan berarti itu karena mendoakan kelompoknya kena itu, Pak. Gitu. Ya, mungkin lah, enggak lah, jauh karena dari penyakit. Dan ini emang spesifik kayak nama suci gitu, Pak. Ya. Gitu juga nama anggota kelompok sendiri ada juga namanya, Pak. Itu yang nama kelompok, nama penyakit, nama anggota kelompoknya itu nama obat-obat gitu. Kan ada penyakit, ada obatnya gitu. Emang ada itu. Tadi saya tanya Bapak ada di dua ada di lapangan di Tight Camp itu ada posko tidak salah Pak ya. Ya. Posko itu tadi ada posko Ormawa kan? Ya. Bapak kasih itu aja Pak atau ada posko lain? Oh, jadi kami udah nyusun juga yang mana posko. Yang pertama itu wajibnya tuh yang pertama tuh ada pagi dari jam sampai di sana kira-kira pukul 6, jam 6 sampai jam 11.30 itu bakalan nanti dihandle sama posko Ormawa. Jadi yang BEM, KM, DLM nanti itu akan menghandle di sana Pak. Ada posko-poskonya. Ya posko itu ada kemarin itu sekitar 15 menitan apa dalam satu posko. Jadi di sana apa yang ingin disampaikan sama tiap-tiap KM Ormawa itu bisa gimana jadi seorang presiden gitu. Gimana cara menjadi menteri. Nanti di sana ada mereka Pak. Gitu. Jadi nanti setelah itu ditutup dengan game di jam 12 menjelang dari jam 12 sampai jam 1. Nah, ada gamesnya Pak. Itu nanti untuk melatih jiwa kebersamaan mereka gitu. Nanti kekompakan. Jadi memang betul-betul kita lihat tolak ukur menjadi seorang pemimpin itu gimana. Gitu. Setelah itu baru acaranya bukan enggak begitu banget gitu. Nanti itu ada posko alumni juga Pak. Posko alumni kami mengundang alumni juga dari angkatan 2017 sampai 2022 gitu kan. Karena yang ada di Setipan Padang ini bukan hanya BP 2023 aja. Karena kita banyak melibatkan kakak senior semuanya gitu Pak. Jadi mana tahu pengalaman-pengalamannya bisa di sharing session nanti banyak Pak. Pengalaman yang ada di kampus. Ya, bisa didapatkan pengalaman organisasi, ikut lomba gimana gitu mungkin nanti bisa disampaikan di posko-posko angkatan gitu Pak. Berarti lebih ke sharing session Pak. Jadi kayak fun gitu aja Pak. Nah harapan Bapak nih, seperti sebagai seorang dokter nih kan, Ya. apa harapan Bapak untuk LK tahun ini dan LK yang akan datang yang akan dibutuhkan hari kita dari 2023? Yang pertama untuk LKMR 1 2024 ini harapan dari saya sih semoga acara LKMR 1 2024 ini berjalan lancar juga Pak sampai ke depannya juga sampai acara dari awal sampai akhir. Kemudian semoga LK1 ini nggak berhenti di LK1 aja Pak, jadi lanjut ke LK2. Udah di kampus kita akan mengirim delegasi keluar untuk LK2. Nanti di sanalah mereka mengenal wilayah-wilayah. Nah setelah LK2 langsung LK3 ya. LK3 ini tingkat nasional Pak, jadi yang ada di Indonesia baik UI, UGM, Universitas Pajajaran nanti di sana bergabung semua Pak. Jadi ya nggak itu aja, nggak kampus TIFAM aja ya. Kita mungkin lebih luas depannya. Jadi untuk harapannya itu sih Pak, kemudian untuk adik-adik itu kedepannya semoga apapun kesalahan-kesalahan yang ada nantinya di LKMR 1 2024 nanti bisa dijadikan evaluasi untuk panitia selanjutnya Pak. Nah, nanti jangan sampai kesalahan itu lagi terjadi. Jadi kalau dapat ada perubahan lah ya. Yang gimana bentuknya nanti itu yang panitia setelahnya. Selanjutnya berarti angkatan 2023 ya. Pak Ajat, Anda yang akan duduk di sini menjadi ketua. Sekarang menjelang hari H nih, para panitia ini ada membuat sosialisasi itu Pak sharing Sharing informasi tentu Pak, setiap kegiatan pasti supaya lebih mengenal apa itu kegiatan pasti kita lakukan sosialisasi Pak. Jadi kemarin alhamdulillah udah kami laksanakan juga hari Senin tanggal 6 Mei 2024 itu kemarin itu sosialisasi pertama untuk BP 23. Kami rencana 2 kali kami adakan Pak. 2 kali. Jadi di sana tuh nanti udah dekat sekitar H7 Pak nanti Pak.
bila tanggal 2 Juni gitu kan. Jadi follow up lagi Pak, apakah kesetiaannya udah, semuanya udah oke gitu Pak. Jadi memang adalah space-nya untuk balik lagi ke sosialisasi kedua dan follow up lagi Pak. Dalam sosialisasi itu hal apa aja nih Pak? Atau mereka cuma bahas aturan atau tugas atau apa gitu? Oke, jadi sosialisasi itu yang pertama justru itu kita menyampaikan apa itu LKM 1, kemudian tata tertibnya gimana, harinya berapa, hari apa gitu, tanggalnya berapa, kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk LK itu apa gitu. Jadi itu memang betul-betul kami itu siapkan tuh apa aja yang dibutuhkan itu harus disiapkan. Nah, yang nantinya akan di follow up lagi di sosialisasi kedua Pak. Jadi di sana tuh kalau tanya lagi apakah udah siap nggak peralatan-peralatan semua, baik dari tanda tangannya, tanda tangan. Jadi tujuan tanda tangan itu sih, ini kemarin siap sosialisasi itu ada 100 tanda tangan Pak. 100 tiap satu orang. Iya, siap satu orang. Ini emang cukup banyak. Tujuannya kami yang bukan lain dan itu juga untuk mengenalkan adik-adik inilah senior-senior yang ada di kampus, lebih menjalin keakraban silaturahmi bersama dari junior ke senior, gimana adab bicaranya, gimana etikanya, gimana di sana nanti dilatih Pak. Jadi bukan hanya tanda tangan aja, sekilas tanda tangan ini dah selesai gitu, itu aja. Nanti di sana lah kami lihat nanti apakah pandai dia berkomunikasi sama seniornya, gimana cara pembawaannya ke seniornya, nanti di sana lah dilihat Pak. Jadi setelah itu tanda tangan, kemudian nanti ada peralatan-peralatan mereka juga pakai seperti hari kedua itu banyak peralatan yang kayak panturan itu harus dibawa juga, menggunakan itu topi hat gitu kan, topi hat. Topinya kayak topi orang di santai juga, santai tapi warna putih. Jadi mereka nanti akan itu Pak akan hias juga nanti topi itu, ya dikreasikan ya sebagus mungkin gitu. Berarti ada bakal pemenangnya lagi Pak? Ya itu bakal ada pemenangnya lah. Yang paling bagus kreasinya kemarin ada itu bagus lagi. Iya, menurut saya. Jadi emang nggak mengapa kami ganti lagi kreasinya. Kemudian nanti setelah topi, baju, gimana bentuk peraturannya, mereka rencananya pakai jilbab itu beda antar kelompok. Beda-beda. Berarti warna-warni. Iya, warna-warni supaya ada ya ada kreasinya, ada beda-beda, ada jelas kelompok satu inilah orangnya itu kan. Jadi susah nggak susah juga mentornya nanti cari gitu kan. Soalnya mentor pun belum kenal juga sama dia. Mana kelompok ini? Iya, susah carinya nanti. Jadi anak hilang orang tua hilang anak nanti tuh. Itu dalam satu kelompok berapa orang yang bakal di-handle sama? Oh, jadi kemarin udah sukses juga itu sekitar 22 orang Pak. Ya, satu kelompok. Yang di-handle mentor berapa? 1, 2, 3. Yang di-handle mentor, satu mentor itu ada satu kelompok Pak. Jadi satu kelompok yang mentor. Jadi supaya mudah juga ada 22. Nanti kalau misalnya 1-2 kelompok satu mentor, pusing mentor. 40 orang sebanyak itu, ramai juga nanti kan. Kayak mentor yang harus kelompok lah, ada kelompok itu pusing sendiri kan. Nah, kalau untuk tanda tangan tadi Pak, itu Ya. apakah menjadi syarat wajib atau gimana? Oh, itu kan itu bakalan kami jadikan syarat wajib, itu bakal syarat wajib juga itu. Soalnya itu karena ya kalau udah satu orang yang telah menunaikan kewajiban 100, otomatis harus diwajibkan semuanya gitu. Jadi masa kan orang aja satu orang aja udah dapat 100 nih. Ya. Masa nggak diwajibkan kan? Jadi harus emang itu syarat wajibnya. Jadi ya itu kan. Itu dari 100 orang itu apakah ada batasan 100 boleh? Kan kita mayoritas cewek nih. Ya, cewek, betul. Apakah harus cewek semua atau itu yang cocok nih? Masa kami nggak di tadi ya betul. Karena ya sebenarnya itu rencana kami emang kemarin udah kami sampaikan itu laki-laki, baik itu laki-lakinya sedikit di kampus, lagi kita yang minoritas kan, ya, mayoritas itu cewek banyak kan, walaupun 50, berarti kami tentukan
dari 100 tuh 50 cewek, 50 laki-laki, cowok gitu. Memang betul-betul adil lah gitu. Bagian walaupun sedikit gitu. Walaupun lebih banyak ke ceweknya gitu. Tapi karena kayak sana lah, masa cowok sedikit aja memang mungkin itu di sana lah mereka cari gitu. Gimana dia mencari abangnya gitu. Jadi seniornya di mana gitu. Jadi di sana lah dia kita kenal gitu kan. Kita aja sedikit orang tuh susah cari. Nggak mungkin makanya kami buat 50 dari BP22. Kabarnya BP22 itu sekitar jumlah 26 orang gitu kan. Ya 21 juga 25, 26 gitu. Kan udah pas 40. Mana-mana ada itu lagi gimana caranya. Itu mereka minta nggak boleh ganggu jam pelajaran. Oh, ini kan kita lagi ujian nih. Dari tunggu aja ada tak di depan lokal. Enggak minta datangnya enggak. Ya itu pasti banyak kejadian tadi sehari itu aja udah banyak tadi itu tentang minta tanda tangan, gimana nggak sopan gitu. Nah di sana lah kita lihat nanti apakah dia itu sopan mintanya. Nanti kalau nggak sopan nanti diajarin gimana bagusnya gitu. Jadi kalau dapat cukup sekali kesalahan nanti nggak ada diulang lagi. Jadi kayak tadi yang lucunya minta tanda tangannya kakaknya mau ujian lagi kan masih minta tanda tangan ke dalam. Itu yang betul-betul nggak ada di sana lah. Dia itu memposisikannya dirinya di mana, beradaptasi di mana. Jadi itu yang harus diperhatikan itu. Di tanda tangan tuh Pak, kalau nggak salah saya ada dengar di halaman pertama itu ada kakak daerah, kakak kandung, kakak tinggi. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Oh, jadi di sini karena kita di kampus ini ada beberapa angkatan. Jadi di sana sengaja dibuat kakak daerah, kakak kandung mandiri. Yang jelas yang kakak tiri itu tuh BP di atas satu atas di antara mereka. Misalnya mereka BP 23 dan kakak tirinya BP 22. Berarti emang satu angkatan. Tapi kalau kakak kandung karena jauh angkatannya kan, jauh jaraknya. Jadi BP 23 ke BP 21 tuh. Kemudian kakak daerah itu kayak itu tinggal satu wilayah gitu. Maksudnya itu misalnya dia di Kota Padang misalnya, cari kakaknya yang ada di Kota Padang. Nah, ya. Kemudian nanti kalau nggak dapat di Kota Padang ya udah di Sumatera Barat, cakupan besar lagi. Mungkin sih, Nggak mungkin lah. Soalnya si Padang kan. Padang ada yang kemudian. Iya betul. Mungkin lah. Nah, kalau untuk mencari kakak tiri kakak itu Pak, gimana cara kita tahu itu? Apakah ada dari tim atau gimana itu? Oh, jadi sebenarnya itu bisa aja kalau misalnya kita pandai kita beradaptasi sama kakak tingkat kita, gimana kita komunikasinya, ya tinggal ditanya aja sama kakaknya gimana kak tinggalnya kak. Nanti kan kita bakal minta tanda tangan juga kan. Saya nanti rupanya kakaknya di Padang, ya udah digeser aja nama kakaknya itu jadi kakak kandung gitu. Kakak daerah. Bisa dua dulu. Bisa ada dua nih. Jadi di sana lah tanya, mungkin kita cari juga kak ini siapa, jadi kak sama gitu kan. Di sana lah dari 100 tuh mungkin nggak ada sangkut satu kan, dua gimana dan kakak daerahnya sendiri mungkin lah. Nanti dari nomor BP-nya. Ya dari BP misalnya. BP berarti nomor angka di belakangnya. Ya itu kayak kakak tiri, kakak kandung itu ada beberapa BP. Itu beda kakak tiri sama kakak kandung itu BP yang pertama kan BP 21, tapi NIM di belakang 3 angka di belakang itu harus sama gitu. Walaupun depannya beda gitu. Misalnya kita 223 berarti 2301166 misalnya. Jadi kakak kandungnya itu harus 21001166. Jadi 66 itu sama gitu. Ya, ada bedanya. Saya 2201 bagi yang merasa adik 23 yang ingin sama dengan saya hubungi saya. Rumah lengket gitu. Ya, ada di adik soalnya ya cuman saya lihat ya dari sekarang ini peminat orang itu nggak begitu berantusias beda sama kita tahun kemarin. Itulah kurangnya kemarin kurang sekarang kurang aktif minta tanda tangan. Kita aja sebelum sudah selesai langsung minta tanda tangan. Langsung cari minta tanda tangan kewalahan sampai nunggu juga lagi tuh. Kemarin kita kabarnya emang waktu ujian juga kan? Iya. Ya waktu ujian juga kita minta tuh. Nah, mungkin gitu aja Pak terkait sharing session terkait LK angka 1 dan 2. Mungkin harapan saya sama dengan Bapak, semoga kali ini berjalan dengan lancar gitu, dapat juga bimbing baru untuk dibawa ke dan adik-adik ketiga yang
mau besok jadi king dan queen atau jadi waktu tugas seperti Pak Aden nih, saya tunggu di podcastnya. Selamat berjuang ya Kak, dan selamat menimba ilmu dan pengalaman. Nah, itu aja Pak. Terima kasih Terima atas kasih Pak. waktunya. Ya, terima kasih Pak. Nah, mungkin kita salam penutupan untuk viewer kita Pak ya. 1, 2, 3. Prokes Proaktif Podcast. Dadah. Jangan lupa subscribe.